Hai, halo Hardliners dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Apa kabar Anda? Kami berdua berharap Anda tetap dalam keadaan sehat, sejahtera, dan selalu berbahagia. Dan yang paling penting, Anda kaya raya. Apapun yang Anda rasakan, Anda alami bersama keluarga, tetap bersyukur. Karena kita bisa berjumpa lagi di 100,6 Heartline FM. Dan bisa disaksikan melalui live streaming di channel YouTube Heartline Network. Tentunya dalam program Dr. Talk. Bersama saya, Doni The Kaiser. Dan saya, Roni Francis. Dan kita akan membahas kaya. Anda udah kayak motivator ya? Iya. Habis pertama kali udah dimulai kaya. Wah, kayaknya bagus sih temanya. Iya kan, gue bisa bilang gini bro. Sehat, bahagia, sehat. Aku lupa ya, sejahtera dan bahagia. Emang ya kan? Sehat, sejahtera, kaya raya. Ya, gue tambahin lagi kaya raya. Karena tidak dilarang untuk kaya. Iya, dan indikator kaya tiap orang kan beda-beda. Memang kalau sejahtera nggak pasti bahagia? Belum tentu. Oh, enggak gitu. Ya, kalau semua orang sejahtera bahagia, tidak ada yang bunuh diri. Oh, ya, oke. Kan? Jadi sejahtera ini pasti kaya raya dong? Belum tentu juga. Belum. Makanya kaya raya itu dilihat dari aspek apa? Kaya uang, kaya aset, kaya teman, ya kan? Nah, jadi silahkan. Yang penting Anda harus melihat apa yang sudah Anda miliki sekarang. Karena apa yang Anda miliki, Hardliners, bisa jadi diidam-idamkan orang lain. Ya, daripada kita sibuk memikirkan apa yang tidak kita punya, itu bisa mengurangi bahagia. Lebih baik kita bersyukur akan apa yang kita miliki. Minimal nih, kayak saya sama Bro Roni. Ya kan, kita bersyukur tidak kehujanan, ya kita didukung oleh transportasi, ya kan? Sehingga kita nggak usah lihat lagi, kalau nggak naik Lamborghini, nggak bahagia. Ya? Susah juga naik Lamborghini. Bagaimana orang yang naik mobil gitu kan harus cepat kan? Nah, yang bisa menikmati cuma Bang Hotman Paris. Itu pun dari kompleksnya ke Kopi Joni. Halo abangku. Nah, memang berkaitan banget dengan topik kita kali ini tentang namanya kebahagiaan. Tapi kebahagiaan semu yang kita bahas. Oh, semu. Ya, kan? Semu itu ya semu itu yang suka menggigit. Iya, semut ya. Baru saya mau bilang kayaknya sama ya. Jokesnya kita ya. Jadi hewan apa yang paling pendiam? Ya, semut. Semut, kena semiut. Selamat jokesnya bapak-bapak. Iya, ternyata jokesnya bapak-bapak tetap loh. Sampai kucing apa yang nggak makan ikan? Kucing yang nggak makan ikan. Doraemon nggak makan ikan. Doraemon makan ikan ya. Kucing apa? Silakan jawaban Anda tuliskan di kolom chat ya. Atau Anda bisa kirimkan lewat PO Box. PO Box. Zaman dulu banget. Kucing apa yang nggak makan ikan? Nggak tahu. Kucing apa ya? Kucing vegetarian. Oke, lanjut kita kembali ke laptop aja nih bro. Oke, tapi ini bukan bahagia semua loh. Kita benar-benar bahagia ala bapak-bapak. Nah, jadi ada sesuatu cerita nih bro. Kenapa kita bilang namanya kebahagiaan semu gitu loh ya. Ntar gue sambil catat ya, bahagia semu. Oke. Jadi kalau misalnya kita tanya, tadi kan saya tanya sama Bro Doni, orang misalnya sejahtera bahagia atau kagak sih? Katanya belum tentu. Ya kan? Orang kaya raya bahagia belum tentu juga gitu kan. Dan ternyata orang bilang, namanya kan kadang-kadang kalau misalnya Anda tanya dengan anak-anak generasi zaman sekarang, fokus mereka kan ke uang ya, materialistik ya. Jadi kalau mereka nggak salah bro, nggak salah. Iya. Jadi kayaknya kebahagiaan mereka tuh diukur dari sana, tapi enggak juga sih sebenarnya. Jadi ada suatu cerita begini bro, ada satu anak orang kaya, ya kan. Satu anak orang kaya ini ibaratnya diberikan sesuatu pengetahuan life skill lah oleh bapaknya, jadi dibawa jalan-jalan gitu kan. Jadi dibawa, namanya anak orang kaya, segala apapun juga ada, usaha udah pasti ada, naik mobil mewah ya kan, rumah mewah bertingkat, pembantu banyak atau apapun juga. Nah, dibawa sama ayahnya keliling di dalam suatu kota tersebut. Setelah lagi pulang, dia bilang, anakku katanya, apakah kamu bahagia? Katanya, bukankah kita memiliki rumah yang besar di sini, sehingga kamu merasa ini nyaman? Terus dia bilang, tidak, katanya ayah, katanya, saya melihat orang-orang di luar sana jauh lebih bahagia. Loh, kenapa? Mereka mempunyai atapnya bintang-bintang, sedangkan saya mempunyai atap plafon rumah, walaupun tingginya 3 meter, katanya kan. Atap bintang maksudnya nggak punya rumah. Iya, maksudnya beratapkan rumah, jadi dia nggak ada rumahnya. Tapi bahagia, karena mereka bisa tersenyum, mereka langsung bisa melihat bintang yang ada. Sedangkan dia dibatasi tidak boleh keluar rumah. Coba bayangkan, kalau keluar rumah dikit, ada bodyguard, ada takut diculik, betul kan ya? Kemudian, itu hanya rumah anakku. Sedangkan, apakah kamu bahagia dengan kita? Anda bisa pergi kemana-mana, ya, dengan menggunakan mobil mewah. Tidak, katanya ayah.
Jauh lebih berbahagia mereka yang ada di luar sana. Karena mereka dapat berlarian sambil menyapa teman-teman mereka. Ngejar angkutan umum. Iya, sedangkan saya harus dibalik dari kendaraan dan saya harus tutup jendela. Dan saya tidak bisa menyapa teman saya yang sedang berada lagi di luar daripada mobil. Nah, jadi di sini kadang-kadang kita sering melihat begini, bro. Di sana dong. Iya. Kan ceritanya yang di sana. Kan di sini cerita yang di sana. Nggak mau kalah banget. Ya udah di sini. Iya. Jadi kalau misalnya banyak orang yang bilang, wah orang itu hidupnya bahagia banget. Kita kan banyak suka melihat orang-orang yang tetangga rumput sebelah, betul nggak? Jadi kalau misalnya lihat, oh, orang itu kayaknya enak banget, punya rumahnya mewah, belum tentu dia merasa bahagia. Sedangkan orang di sana juga mungkin melihat kita, wah jauh lebih enak ya, dia hidupnya nggak punya banyak pikiran. Saya pernah tanya dengan salah satu anak konglomerat, bro. Anak konglomerat ini saya tanya, lu bahagia dong, enak dong, lu punya duit, udah nggak usah pusing lagi cari duit. Tapi dia bilang begini, lu nggak mikir sebaliknya gitu loh. Kenapa? Dengan adanya gue punya uang ini, tahu nggak berapa banyak hutang yang harus gue tanggung sebenarnya juga gue diwariskan sama mereka. Karena dia adalah pengusaha. Iya kan? Jadi itu pun yang ada di dalam ditanamkan sama orang tua gue untuk bisa mengamankan aset-aset mereka. Berapa banyak tekanan yang gue terima dibandingkan lu, misalkan mulai dari nol, gue mulai minus katanya, iya kan? Jadi kadang-kadang kita menempatkan kebahagiaan kita kepada lihat orang lain, yang dimana orang lain pun merasa hidup mereka juga hidup yang tertekan. Jadi, makanya jangan pernah mengukur kebahagiaan pakai standar orang lain. Dan selagi kita masih melihat orang lain, kita nggak akan pernah bahagia. Kita punya indikator pengukuran dan standar bahagia kita sendiri. Kayak saya misalnya lagi nggak punya duit, tapi kalau misalnya ketemu Bro Roni ketawa-ketawa, ya lupa tagihan. Tapi setelah kita berpisah, ya ingat lagi. Ya nggak apa-apa toh. Yang namanya hidup itu pasti begitu, ya kan? Hidup itu ada masalah. Betul. Kalau tidak ada masalah berarti kita sudah pindah alam. Meninggoy kalau anak-anak zaman sekarang ya. Nah, ada satu hal lagi. Jadi kalau kita dari tadi satu-satu mulu nih, nggak bilang sekalian 2 atau 3. Karena yang terpikir sama otak saya satu ini, satu itu. Ketahuan banget nggak bisa multitasking ya. Jadi dan orang yang suka cerita, ya kan? Tadi kan mengawali program dengan ada cerita. Tahu nggak itu generasi apa? Apa tuh? Generasi baby boomer. Kalau sio itu sio anjing. Apa? Seneng cerita. Apalagi cerita pengalaman. Gitu. Ya, aspek komunikasi ya. Iya kan? Okay, tapi kalau dari generasi baby boomers, kenapa? Ya udah, makanya kalau kita ketemu sama opa oma ya, sama kungkung, ama gitu, kita mendengar. Karena mereka dengan kearifannya akan bercerita tentang pengalaman hidup. Makanya itu yang mungkin sekarang di generasi sekarang itu tidak dibekali bagaimana memahami komunikasi lintas generasi. Sehingga ada gap. Nah, ini kebetulan kungkung yang ngomong kan. Jadi by the way, gue juga udah dipanggil kungkung sih sebenarnya. Nah, udah punya cucu ponakan. Kan ketahuan ya umurnya berapa. Udah 3 malah cucu ponakan. Balik lagi tadi kalau soal sosial media gitu ya. Media sosial. Kayaknya sama ya, bro. Beda. Kalau sosial media itu bahasa asing. Social media. Maklum, I live in English. Kalau bahasa Indonesia itu media sosial. Oke. Balik lagi ke media sosial artinya ya, media sosial. Jadi kalau misalnya sekarang ya, kan banyak orang yang ingin dikenal lewat media sosial. Karena tujuannya ya pasti yang pertama kelihatannya bisa buat cari duit di situ. Kayaknya gampang banget lu hidup misalnya setiap hari bikin konten gitu kan. Dapat duit banyak. Bikin konten ya konten bro. Kan konten bikin konten. Kalau bikin konten, bikin konten. Oh iya benar. Cuma kita yang bisa tertawa soal ini. Kita generasinya sama. Nah, jadi ketika misalkan orang lain harus pergi 8 to 5. Nah, orang-orang ini cuma pikir, wah di rumah nih ya, konten ya katanya ya. Nah, jadi berpikir bahwa media sosial itu adalah salah satu tempat yang enak buat cari duit. Tetapi Anda jangan salah loh ya ketika berpikir mereka enak buat cari duit di sana. Apa sih yang harus dilakukan di dalam media sosial gitu kan ya? Kalau misalnya Anda ketemu di media sosial nih, misalnya Bro Doni mungkin nanti bisa cerita juga. Apa sih yang membuat kita menarik di situ? Orang yang ngeluh-ngeluh mulu atau orang-orang yang bisa
sesuatu yang bisa cerita tentang happy, ngeprank, pokok isinya membuat orang lain tertawa ya kan. Dan ternyata lebih banyak ini orang akan berhenti di media-media atau di post feed yang itu isinya adalah tentang entertain, ya kan. Walaupun salah satu isi entertain itu adalah ngeprank. Iya. Nah itu jadi saya nggak mau bilang dari segi itu bagus atau jeleknya tetapi sesuatu yang menghibur. Nah coba bayangkan kalau misalnya dia hidup dari media sosial yang setiap harinya dia harus ada feed di sana, harus ada kontennya. Ya, dan sedangkan saat itu dia sedang tidak mood. Dia itu masih cowok, masih single, ya kan? Cowok single dan saat itu dia lagi tidak punya uang. Anda bayangkan, orang media sosial langsung dapat uang nggak? Enggak. Ya kan? Dia harus buat dulu dan tahu kapannya dia akhirnya bisa terkenal dan akhirnya orang mulai mau endorse. Dan di situ Anda harus bisa tersenyum, cerita bahagia kayak gimana? Apa yang Anda dapatkan misalnya di sana, ya kan? Apakah Anda bahagia menjalani hidup sebagai konten kreator? Nah, ini juga salah satu kebahagiaan semu yang Anda lihat lewat dari media sosial. Nah, sekarang saya mau nanya sama Bro Doni gitu ya. Kan Bro Doni juga dibilang aktif, lebih aktif daripada saya di media sosial. Di media sosial, iya kan? Tapi kalau misalnya aktif anak-anak sekarang. Iya, tapi kalau misalnya Bro Doni melihat anak-anak sekarang ketika mereka membuat konten, mungkin juga ngelihat dari konten kreator yang lain membuat konten mereka, apakah menurut Bro Doni itu mereka menjalani hidup mereka dengan bahagia gitu? Kalau yang saya lihat dan yang saya kenal ya, karena saya tidak bisa menghakimi orang, walaupun kita bisa menebak-nebak ya kan. Sebagian besar itu sebenarnya palsu ya, atau fake ya. Fake happiness gitu. Artinya karena mereka harus tampil di media sosial itu seperti apa yang diinginkan orang lain. Jadi harus selalu bagus, harus selalu indah, harus selalu hebat, harus selalu luar biasa. Yang namanya manusia apa selalu begitu? Ya enggak. Enggak kan? Ya pasti kan hidup itu kan pagi, siang, sore, malam, hitam, putih, ya kan, abu-abu gitu kan. Nah, tetapi kalau yang saya saksikan itu, akhirnya seperti kata Bro Roni tadi, mereka dipaksa untuk menampilkan kebahagiaan, meski hatinya saat itu sedang tidak bahagia. Kalau saya gampang, kalau saya ingin berbagi kebahagiaan, maka yang kebahagiaan asli saya bagi. Kalau saya lagi nggak happy, ya saya nggak akan bagi-bagi. Ya ngapain, saya tidak punya kewajiban tiap hari untuk berbagi gitu kan, melalui media sosial. Tapi kalau harus berbagi, maka saya pilih. Yang saya bagi itu yang bisa memberikan dampak positif atau kebahagiaan bagi orang lain. Itu aja. Bahkan pernah ngelihat gini nggak bro ya, bahkan di salah satu behind the scene ya, melihat mereka gini, oke guys, ini yang harus kita lakukan di dalam hari ini ya. Semoga nanti semuanya bahagia semuanya, semoga sukses semuanya. Udah selesai, cut 3, 2, 1. Apaan sih? Kayak tadi saya buka acara dengan bahagia kan. Ya, artinya mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Karena kan diawali dengan dibuka ya kan, kita harus panjang ini bahagianya. Dan menurut saya bahagia itu bisa menular, bro. Karena bahagia itu kan memancarkan energi. Makanya kalau kita berbicara, ngobrol, berkumpul dengan orang yang bahagia, maka kita akan kecipratan bahagia. Sebaliknya kalau kita berkumpul dengan orang yang selalu menyebarkan energi negatif, ya kan, menghakimi, ya kemudian melakukan perundungan, mengucapkan kata-kata negatif, lama-lama kita jadi seperti itu. Iya, betul. Makanya kalau kita berbicara soal namanya kebahagiaan, Anda mesti pilih-pilih orangnya. Iya. Kan? Bahkan saya pikir begini bro, ya dulu pernah kepikiran bahwa sama saya tuh orang-orang yang kayak itu, kalau cerita sama teman-temannya pasti cerita yang bahagia-bahagia semua. Ternyata pas waktu lagi ngumpul-ngumpul dengan mereka, banyak juga cerita sedihnya juga. Gitu. Dan ternyata tidak semua orang-orang yang punya uang, yang berkelebihan, the have, ya, mereka itu adalah orang-orang yang ceria. Gitu loh. Jadi berapa banyak tekanan dari mereka. Nah, jadi kadang-kadang yang harus ditampilkan di luar ketika mereka cerita. Biasanya contoh nih ya, orang-orang the have ini diminta untuk berbicara di universitas. Coba ceritain dong cerita suksesnya. Dia cerita, wah dulu kayak saya begini, gini. Tapi sebenarnya dia di dalam kondisi tidak mood. Tapi dia dipaksa seperti itu. Ya kan? Mungkin juga ada pejabat-pejabat di pemerintahan yang juga melakukan hal-hal seperti itu. Padahal kalau dibilang secara dalam hati sendiri, itu tidak gitu loh. Nah, jadi kadang-kadang sesuatu yang dipendam tetapi kita harus memunculkan itu di ranah publik, itu yang akan membuat namanya tekanan baru, dan itu tekanan yang
ibaratnya kalau di dalam batin itu menjadi lebih berat dibandingkan dia tidak berbicara apapun atau tidak menjadi siapapun. Iya, iya. Maka sebenarnya yang paling berat itu, dan dia merasa energinya akan habis banget, kalau orang harus berakting, bro. Berakting bahagia. Contoh kalau aktor. Iya, iya. Dia dipaksa, dia dilihat dari gaya biasanya, orang ini harusnya jadi orang protagonis. Dan dia di dalam konten di situ, di dalam film, dia dipaksa harus jadi perannya antagonis. Ya kan? Ketika pulang, rasa capeknya itu luar biasa. Lelah ya? Lelah. Iya. Karena dipaksa seperti habis kerja keras ya? Betul. Padahal dia kan kalau dibilang ngangkut beras kagak, ya kan ngangkut bata kagak, ya tapi itu, capek. Gitu. Mengangkut sikap karakter yang tidak asli dia kan? Iya. Makanya ingat gak bro, ketika komedian Robin Williams ya, kemudian akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya secara tidak normal. Sebenarnya kan kita kaget, kenapa? Dia kan orang yang selalu menyebarkan kebahagiaan, film-filmnya, film humor ya kan. Tapi ternyata hidupnya berakhir dengan tragis gitu kan. Nah, jadi kalau menurut saya, Anda harus punya satu kemampuan ya yang tidak diajarkan di sekolah, self-talk. Komunikasi pada diri sendiri, ya kan? Nah, entah gimana caranya, Anda coba lakukan. Luangkan waktu, hardliners, untuk melakukan self-talk. Itu langkah awal. Self-talk dulu untuk membangun komunikasi diri yang berujung kepada tahap berikutnya, yaitu self-love. Self-love, ya. Jadi mencintai diri sendiri. Tapi jangan berlebihan ya, nanti jadinya ego. Kan? Jadinya narsistik. Ya. Padahal narsistik. NPD ya. Narsistik itu kan dari NPD. Narcissistic Personality Disorder. Narcissistic Personality Disorder. NPD ya. NPD. New York Police Department ya. Padahal narsistik itu kan dari nama orang. Narcissus. Iya, Narcissus. Ya, awalnya. Suka ngaca di sungai ya, mengagumi dirinya sendiri. Nah, makanya semua itu ada sejarahnya. Jadi saran saya, hardliners, mari kita coba bangun komunikasi. Bukan cuma komunikasi dengan orang lain, komunikasi dengan diri sendiri. Kadang kita merasa, kok dia lebih kenal gue daripada gue sendiri. Iya. Bener kan? Bener gak merasa? Bener. Bahkan lucunya ada yang mengatakan, gue tuh udah kenal elu. Gue tuh tahu elu, kita udah berteman 70 tahun gitu kan, sementara usia baru 50 tahun. Jadi di alam sebelumnya dia sudah berkawan. Gitu Iya. Nah kalau menurut saya itu, dalam tanda petik ya, masa lo mau dihina seperti itu sih? Iya. Harusnya yang lebih kenal diri kita adalah kita sendiri. Iya. Kecuali mungkin itu orang tua kita ya, yang membesarkan kita. Bahkan kadang orang tua pun tidak sebanyak dan sebesar diri kita sendiri. Karena kan tidak semua kita open. Pada waktu kita sudah dewasa pun tidak semua hal kita open ke orang tua kan. Iya. Itu kalau dari saya yang pertama adalah self-talk. Coba bangun self-talk agar bisa membangkitkan nanti tahap berikutnya kita self-love. Waduh, self-love ya. Nah, saya kan punya bahas bahagia. Iya, saya punya ada satu cerita. Satu lagi. Satu lagi. Itu jadi kayak iklan produk tertentu. Satu lagi dari ini. Nah, ini tapi ceritanya bukan cerita Kristen, ya, tetapi yang kita mau ambil adalah makna dari story-nya ya. Jadi ceritanya tentang reinkarnasi. Ya, tapi yang kita mau ambil nanti moral story-nya ya. Jadi bahwa kebahagiaan. Seperti ada pengalaman ya dari dua aspek yang berbeda ya. Itu dia. Silakan diterjemahkan sendiri ya hardliner. Jadi kadang-kadang kan kita selalu berpikir kebahagiaan itu dari sudut pandang kita. Padahal sudut pandang setiap orang itu berbeda. Kita ingin membahagiakan seseorang. Kadang-kadang kita membahagiakan dari sudut pandang kita sendiri. Betul. Nah, padahal tidak seperti itu. Nah, jadi ada satu contoh. Tapi lakukan ini demi kebahagiaanmu. Belum tentu. Ini makanya saya mau cerita soal ini. Jadi ada satu orang teman baik dengan satu orang yang lagi ya, si A dan si B. Teman baik lah dia. Nggak boleh sebut saja mawar ya. Nggak boleh. Udah dilarang loh bro. Ternyata nanti mawarnya benar-benar nama orang kan. Ya udah dilarang. Oh udah dilarang. Ya ada etikanya sekarang, etika jurnalistik ya sudah tidak diizinkan, tidak diperkenankan menggunakan istilah-istilah sebut saja mawar. Jadi. Ya karena memang mawar juga ada nama orang kan. Jadi kita coba kalau lu setuju kan, sebut saja Roni. Atau sebut saja Roni Francis. Nggak boleh ya. Jadi kalau gitu kita mesti sebut dengan sebut dia lidah buaya. Ya A dan B lebih cocok lah ya. Oke, balik lagi ke A dan B ya. Jadi A dan B ini adalah teman baik yang sangat sahabat karib, udah kenal lama, hidup istilahnya suka duka bareng, sama-sama meninggal. Nah, ketika sama-sama meninggal, si A-nya ini ternyata
dia hidupnya ternyata lebih dianggap lebih baik lah sama yang di atas. Akhirnya dia diangkat menjadi dewa. Nah, ketika jadi ini cerita reinkarnasi. Iya, kan reinkarnasi ya. Diangkat jadi dewa. Nah, ketika diangkat jadi dewa, dia mengalami di situ hidupnya enak gak? Enak jadi dewa. Ya, walaupun saya tidak tahu jadi dewa kayak gimana ya. Nah, jadi hidup dia enak dan dia merasa dia ada satu kekurangan. Ketika namanya sahabat karib, dia ingin mengalami kebahagiaan pasti dengan sahabatnya. Dia cari di mana-mana di situ. Ingat nggak kalau dibilang katanya surga ada berapa lapisan katanya? Ada 7 lapisan. Dia cari dari lapis pertama sampai lapis ke-7. Kok nggak ada semua temennya dia? Dia cari apa dia jangan-jangan udah reinkarnasi jadi manusia lagi? Dia cari ke seluruh penjuru dari bumi nggak ada. Nggak ada. Nah, akhirnya dia lihat lagi, wah jangan-jangan dia turun ini kelasnya jadi binatang. Benar ternyata. Dia cek di catatan kematian, catatan reinkarnasi. Oh, ada catatan sipil di dunia reinkarnasi. Ternyata dibuat sensus. Ada dukcapilnya. Ada dukcapil setelah dia melapor ketahuan. Ternyata dia ada di satu kota tertentu dia jadi ular. Oh, di dunia binatang. Ya, dunia binatang jadi ular. Nah, ulat itu hidupnya ulat. Hidupnya di mana kalau ulat? Hidupnya di mana? Ulat buah atau ulat pohon? Enggak, justru ulat itu banyaknya hidupnya di kotoran. Iya, di kotoran. Nah, hidup paling enak di kotoran mana? Kalau enggak kotoran manusia, kotoran binatang, istilahnya. Dan dia hidup di sana. Nah, akhirnya setelah dia ketemu dengan temennya, dia bilang, temennya bisa mengenali, oh ini teman gua nih dulu katanya ya. Entah bagaimana pakai ilmu sihir kayak gimana dia bisa kenal. Oh, teman gua tuh zaman dulu. Oh iya. Dia jadi dewa. Udah temennya jadi dewa, dia bilang sini, lu ikut sama gua udah jadi dewa katanya. Biar kita sama-sama menikmati kebahagiaan. Dia mau tarik itu si ulatnya. Nah, si ulatnya temennya ini pas waktu lagi mau ditarik, dia ngumpet malah masuk ke dalam kotorannya lagi. Oh, makin lebih ngumpet, ke bawah. Makin dalam. Ya kan? Nih temannya kan mau lihat mau ngambil itu rasanya kayak gimana, tapi karena dia teman baiknya, dia saking benar-benar pengen dia bahagia, dia ubek-ubek itu kotoran, ya kan? Dia mau tarik itu sampai ke atas, ya mau tarik sampai ke atas dia bilang, hai temanku katanya, hai sahabatku ikut katanya, iya kan? Ayo ikut saya, dia bilang, kenapa kamu mau tarik saya? Kenapa kamu mengganggu kebahagiaan saya? Ya. Karena saya hidup di sini, saya sudah sangat-sangat bahagia. Nah, karena kebahagiaan bagi seekor ulat adalah berada di dalam kotoran tersebut. Iya, kan? Sementara bagi dewa berada di tempat lapisan surgawi. Nah, jadi dari moral story di sini, setiap orang itu mempunyai definisi kebahagiaan masing-masing. Kita tidak bisa bilang bahwa ketika kita misalnya mempunyai uang yang banyak, dan kita ingin menganggap bahwa, oh saya punya temen nih, dia nggak punya uang. Saya pengen supaya dia punya uang juga. Gua kasih dia bisnis, gua kasih dia kerjaan, dia akan bahagia. Jangan salah. Belum tentu. Justru malah dia tertekan karena lu kasih bisnis. Karena nambah kerjaan, nambah pikiran. Iya, kan? Happy-nya dia ternyata bro, misalkan ya. Dia hidup di pondok mertua indah. Yang dia hidup istilahnya santai-santai doang aja. Dikasih uang, serba ada. Mau ngapain lagi? Walaupun rumahnya biasa. Gitu loh. Jadi kadang-kadang. Betul. Kebahagiaan itu berbeda. Iya, jangan sampai maksudnya kita walaupun misalnya kita sudah mendapatkan kebahagiaan kita. Tadi kan kalau kita mulai dengan kebahagiaan semu, kita mulai dengan kebahagiaan yang sejatinya. Anda sudah mendapatkan kebahagiaan sejati walaupun namanya kebahagiaan sejati bagi manusia itu tidak pernah ada. Iya. Karena sekali Anda bisa mendapatkan kebahagiaan tersebut, Anda mempunyai keinginan yang lebih daripada kebahagiaan itu. Dan akhirnya ketika menemukan kebahagiaan sejati, artinya Anda sudah bertemu dengan Sang Pencipta. Itu bahagia sejati. Iya. Ya kan? Dan ternyata alirannya bukan ke atas tapi ke bawah. Makanya ada satu aspek komunikasi yang harus kita sering lakukan ketika orang minta tolong kepada kita, bro. Iya. Nah, contoh nih, pasti ya saya yakin 99,9,9% orang yang kalau dimintai pinjaman duit pasti akan balik bertanya, buat apa? Iya, benar. Ketika orang mau minjam duit aja itu kan sudah beban buat dia. Betul. Kecuali orang-orang tertentu yang memang selalu menyapa kita pada saat-saat butuh aja ya. Nah, ditambah lagi dia harus siapkan jawaban kan. Iya, buat apa? Yang mungkin pasti kalau itu sangat darurat, itu privasi. Ya kan? Nah, jadi saya walaupun tidak sering, karena kan saya nggak pegang duit. Tapi kalau misalnya dalam hal-hal kecil lah ya, pertemanan orang mau pinjam duit buat beli rokok, beli apa misalnya, hal-hal yang kecil gitu kan, yang mungkin saya ada gitu kan. Saya nggak pernah nanya. Ya, biar saya tidak mengurangi bahagianya dia.
Kan dia ketika kemudian oke, gue adanya 50.000 nih ya, dia sudah happy kan, ya kan? Buat kita mungkin itu kecil, tapi mungkin bagi dia karena kondisi darurat, ya kan? Makanya bantulah orang yang dalam kondisi terdesak, ya kan? Dan yang kedua yang nggak usah tanya, ya kan? Lu mau pakai buat apa? Toh dia yang nanggung kan, urusannya kan. Nah, ada yang lebih penting lagi. Apa? Kalau kita ingin membuat orang lain bahagia, ketika kita ingin membantu orang bahagia, seperti kata Bro Rono tadi, kita harus bertanya, bagaimana cara saya bisa membantumu? Ya kan? Jadi bukan sekedar membantu, tetapi bagaimana cara saya bisa membantumu? Karena kalau bantuannya bentuknya finansial, dia nggak cocok. Iya, betul. Bantuannya misalnya bukain akses, dia lebih cocok. Bantuannya ngasih kerjaan, dia nggak butuh. Tapi kalau orang tertentu, saya lagi butuh kerja gitu kan. Jadi ketika kita ingin membantu orang, sebisa mungkin kita juga bertanya, bagaimana cara saya bisa bantu kamu? Karena dengan cara yang tepat pada orang yang tepat, itu lebih mantap, dahsyat, dan bisa membuat dia dan kita lebih bahagia. Super sekali. Nah, satu lagi nih. Makanya juga nih. Iya, ketularan, ya kan? Makanya sebenarnya cara mudah untuk membuat kita dan orang lain bahagia adalah dengan membuat orang bahagia. Ketika kita membantu orang dan membuat orang bahagia, sebenarnya yang lebih bahagia adalah kita. Nah, di sebuah komunitas ya, yang saya juga aktif di dalamnya, ketika kita membantu seseorang, kita yang berterima kasih, Bro. Kan logika umumnya terbalik ya. Iya, ini terbalik. Logika umumnya adalah ketika kita membantu orang, maka orang yang dibantu wajib berterima kasih pada kita. Contoh, Bro, ini gue kasih 1 miliar. Wah, dengan senang hati. Nah, lu langsung kamsia dong. Oh iya dong. Ya, makasih ya, gitu kan. Ya, kalau saya langsung jawab kembali kasih gitu kan. Tapi di komunitas ini, ya ini komunitas lintas batas, lintas agama, lintas suku, semua tidak ada sekat-sekat. Kita bantu orang, kita membantu, kita yang membungkuk menghormati orang. Jangan sekali-sekali kita membantu orang, tapi kita merusak ego orang itu. Ya, jangan sekali-kali kita membantu orang, tapi kita merendahkan orang yang kita bantu. Ya, dan ketika kita sudah memberikan bantuan kepada orang itu, kita dulu yang berterima kasih. Kita dulu, sebelum dia mengucapkan terima kasih, kita dulu yang berterima kasih sambil kita membungkukkan badan. Luar biasa, Bro. Justru disitulah kebahagiaan hakiki. Ya, kebetulan gini, Bro, saya butuh uang. Ya, saya nggak pegang uang, Bro. Langsung nikah. Loh, itu kenyataannya, pegang duit bini gue. Ya, apa yang bisa saya bantu? Bagaimana cara saya bisa membantumu? Untuk uang. Saya belum punya uang. Saya carikan cara, ya kan? Saya pertemukan dengan orang yang mungkin saat ini ready, ya kan? Kalau saya tidak bisa membantu, maka saya akan carikan orang atau cara untuk bisa membantu orang itu. Tapi cuma ada bantuan. Satu nama yang selalu ready, Bro. Apa itu? F-Ready. Itu merek baterai. Dan itu di zaman dulu. Masih ada. Masih ada. Saya bertanya-tanya ya. Mungkin suatu saat kita perlu sowan ya ke pabrik itu ya. Sudah generasi keberapa? Bisnis itu dijalankan oleh siapa? Dan apa tipsnya sehingga rahasianya bisa bertahan. Ya. Kita harus banyak belajar dari orang-orang sukses. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan belajar dari orang gagal. Kenapa? Kalau kita mendengar success story, kita perlu tahu fail story seperti apa. Agar kita tidak masuk ke lubang yang dia sudah masukin. Betul. Iya kan? Betul. Kalau success story mah banyak, Bro. Iya. Tapi apa banyak orang yang mau berbagi kegagalannya? Iya, nggak ada. 1, mereka malu. 2, mereka gengsi. 3, mereka dalam proses berjuang. Iya kan? Nah, nggak apa-apa. Asal dia tidak mencari kambing hitam. Padahal banyak kambing putih kok sekarang. Kambing putih, makanya hitam itu lebih mahal. Saya dulu waktu gagal pertama kali, yang kedua dalam kehidupan berbisnis, saya pertama kali menyalahkan keadaan dulu. Yang kedua menyalahkan partner. Ya, manusiawi sih. Manusiawi, karena masih manusia kan. Iya. Yang ketiga, kalau sudah semua habis kusalahkan, Tuhan pun kusalahkan. Iya kan? Iya. Tapi setelah kegagalan ketiga, keempat, saya belajar. Saya nggak pernah gagal. Sebenarnya manusia itu dalam kehidupan hardliner tidak pernah gagal. Yang ada adalah sukses atau belajar. Jadi ketika kita belum mencapai kesuksesan, kita tengah belajar. Iya. Ketika kita sudah mencapai kesuksesan, kita ciptakan kesuksesan berikutnya. Agak susah ngomong sukses ya. Iya. Nah, jadi menurut saya,
ketika Anda merasa bahagia, bahagialah. Kalau Anda belum bahagia, nggak usah pura-pura bahagia. Nah, ya kan? Ini pas yang saya lagi mau bahas tentang level kebahagiaan. Oh, ada levelnya? Ada. Kayak mau ambil kredit. Iya, dari kolek 1 sampai kolek 5. Nah, mentang-mentang orang bank nih, hardliners. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya banyak orang yang mengatakan bahwa bahagia itu adalah ketika dia mencapai cita-citanya dia. Iya, padahal bahagia sederhana ya. Iya, jadi apa yang dilakukan orang-orang dan orang dipaksa ketika di awal tahun membuat namanya goal setting. Goal setting untuk pribadi lo ya. Gue gak pernah lo dan selalu gagal kalau dipaksa tiap tahun, awal tahun. Makanya dibuat. Gak cocok gue. Dibuat tapi dikosongin tahunnya. Gue gak cocok. Gak cocok ya. Tapi gue bikinnya harian. Oh oke. Nah ini biasanya dulu karena saya juga belajar di MLM juga ya, walaupun sekarang sudah tidak di sana ya. Jadi kita membuat namanya goal setting ya. Bahkan goal setting tersebut bukan hanya dituliskan ya. Jadi bagaimana bisa masuk ke dalam benak seseorang, bukan hanya dituliskan, diberikan emosi tapi dideklarasikan. Dibakar campur air minum dong, masuk ya. Plus dengan kemenyan. Nah, jadi apa yang harus dilakukan di sini? Jadi orang itu untuk mencapai, berarti sebelum dia mencapai cita-citanya dia, berarti orang tersebut artinya apa? Tidak bahagia. Iya kan? Jadi apa yang menyebabkan seseorang itu kebanyakan gagal? Karena dia menjalani hari demi hari itu adalah dengan penuh dengan tekanan. Supaya dia bisa buat nyampe, gue belum nyampe nih ke situ. Gue nggak bahagia. Sedangkan apa yang ada di depan matanya dia dapat makanan, dia dikasih makanan gratis, mungkin dia dapat kesempatan ketemu dengan orang, sesuatu yang dianggap ya sesuatu yang take it for granted dan tidak dihargain sama dia sama sekali gitu loh. Padahal yang namanya bahagia, kalau misalnya Anda, rumusnya ketika Anda belajar ilmu namanya law of attraction. Rumus pertama itu adalah Anda harus bisa bersyukur. Nah, kalau Anda tidak pandai bersyukur, Anda akan disyukur-syukurin. Nah, iya. Padahal kalau kita disyukur-syukurin, diomelin juga. Syukur lu. Iya, makanya ini saya heran. Padahal satenya Mas Syukur juga enak. Gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya kita bercerita tentang law of attraction, di mana orang tersebut sudah harus mempunyai berasa punya dulu. Sudah harus bisa bersyukur terlebih dahulu. Dan ketika Anda menempatkan namanya goal setting, Anda tidak punya rasa itu, maka kebanyakan orang itu gagal di tengah jalan. Nah, bahagia itu gimana sih caranya? Banyak loh ternyata orang-orang yang ikut kelas pelatihan cara menjadi bahagia. Ada kelas menjadi bahagia? Ada, karena kebanyakan diajarkan caranya. Yes, diajarkan caranya, tekniknya. Bahkan ada bagaimana membuat jurnal kebahagiaan dan jurnal bersyukur. Gitu. Dan itu banyak. Apalagi di luar negeri yang saat ini di negara setahu saya negara-negara yang banyak sekali yang peristiwa bundirnya, itu ada pelatihan seperti itu. Jepang, Korea, gitu. Singapura sudah mulai juga. Ya, dan itu ada pelatihan untuk bagaimana cara menjadi bahagia. Cara menjadi bahagia itu belajar sebenarnya, kalau kata Eckhart Tolle, dia penulis buku The Power of juga. Now. Teman sekolah, teman SD. The Power of Now itu. Jadi artinya kita menyadari presensi kita di saat ini. Iya kan? Saat ini Anda masih bisa bernafas, Anda bahagia. Banyak orang yang saat ini mau bernafas pun dia harus pakai oksigen. Betul. Makanya hiduplah di saat ini. Iya. Jadi memang saat ini kita tidak bisa memungkiri saat ini Anda punya hutang, mungkin ya. Bagi pengusaha punya hutang juga kok, ya kan? Kok lihat gue waktu bilang punya hutang. Kemudian orang misalnya ada yang belum dapat makan atau belum apa, tapi Anda hidup loh saat ini. Betul. Di saat Anda hidup berarti Anda mempunyai namanya kesempatan. Maka ada peribahasa yang mengatakan apa? Anda harus berusaha sampai titik darah penghabisan. Saat ini Anda belum habis ketika Anda masih ada. Seorang samurai sejati, dia akan malu pulang dari perang. Ya, dia akan malu ketika diberikan namanya apa? Pengampunan. Pengampunan. Dia lebih baik dibunuh di medan perang dibandingkan itu. Jadi lebih baik dilepaskan. Maka kalau misalnya zaman dulu ada yang ceritanya dari Kuan Yu, kalau misalnya nonton filmnya itu ya, tentang 3 kerajaan. Daripada dia harus mengatakan bahwa dia menyerah, dia lebih baik dipenggal. Saya nggak pernah nonton sih cerita itu, tapi saya diceritain kakek saya. Karena kakek. angkatannya. Gua kakek dong. Makanya sebenarnya setiap hari itu, setiap kehidupan itu sudah ada
masalah. Setiap orang sudah punya masalahnya masing-masing. Jadi cara bahagia yang paling mudah itu adalah, kan katanya bahagia itu sederhana kan? Yes, sederhana, jadi tinggal cari rumah makan sederhana. Yaitu hiduplah di hari ini, untuk saat ini, dan sekarang. Kalau kita terlalu lama berpikir tentang masa lalu, kita sebenarnya sedang tersandera oleh masa lalu. Orang yang hidup di masa lalu akan sulit bahagia, ya kan? Betul. Dan orang yang dibayang-bayangi ketakutan akan masa depan pun juga susah bahagia. Iya, betul. Kenapa? Aduh, besok gue mau makan apa? Ya kan? Besok nanti anak-anak gue akan gimana? Tenang. Ya, nah kalau Anda lebih percaya pada jalur spiritual, percayalah bahwa Tuhan itu sudah menyiapkan segala sesuatunya dalam kehidupan. Kita nggak usah takut, jangan takut pada kehidupan. Ketakutan pada kehidupan itu sebenarnya merendahkan kuasa Tuhan. Ya, ini menurut pendapat pribadi saya, hardliner ya. Kenapa? Kalau kita takut akan esok, kita merendahkan Tuhan yang Maha Kuasa. Ya kan? Tuhan itu punya kuasa atas segala yang termasuk kehidupan kita. Jadi tenang aja, yang penting kita nggak males. Kita nggak ongkang-ongkang kaki. Ya, apa yang profesi ongkang-ongkang kaki? Ini lagi ongkang-ongkang kaki, menjahit. Menjahit, ya kan? Ya, yang penting kita menjalankan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Sisanya serahkan pada Tuhan. Jangan kita belum apa-apa, baru saya serahkan pada Tuhan. Lo belum mulai. Kerjain dulu yang benar. Sisanya atau hasil akhirnya biarkan Tuhan, ya kan, yang bekerja dengan cara yang misterius gitu kan. Nah, kalau menurut saya, kalau Anda mengatakan bahwa pemandangan terindah itu ada di puncak bukit, betul, ya kan? Tetapi Anda masih bisa menikmati indahnya pemandangan di perjalanan. Jangan tunggu sampai di atas bukit baru wow, amazing. Enggak. Ingat lagu waktu Bro Roni kecil, bukan saya. Naik ke puncak gunung, ya kan? Tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan ku lihat saja banyak pohon cemara, ya. Artinya apa? Dia masih proses ke puncak gunung. Tapi selama di perjalanan menuju puncak gunung, dia bisa menikmati indahnya perjalanan, pohon cemara, ya kan? Nah, dan itu saya pernah alami, Bro. Ya, ketika saya dapat kesempatan ke Jepang. Nah, Jepang itu kan negeri yang dapat musim salju kan? Nah, saya menuju ke sebuah puncak gunung. Gunung Fuji, bukan? Ya, Gunung Fuji. Tapi yang saya datang ini bukan Gunung Fujinya. Gunung yang lain, yang kemudian memang lagi musim salju. Nah, orang kan antusias untuk menuju ke puncak salju. Betul. Sampai lupa, sepanjang perjalanan itu indah sekali, Bro. Jadi orang sibuk bicara nanti di sana kita ngapain, ceritanya kan. Tapi saya sibuk lihat ke pemandangan di luar. Dan ternyata tidak kalah indahnya. Nah, pas sampai di puncak, dilarang. Kenapa? Kecewa semua dong. Salju lagi tebal. Jadi tidak boleh masuk ke daerah itu. Padahal itu tujuan kita. Ya kan? Dilarang karena lagi salju ekstrim gitu kan. Saya dalam hati, gue udah ribuan kilometer dari tanah air sampai ke sini memang pengen main salju. Masa gue sia-siain, ya kan? Jadi? Ternyata itu cuma himbauan, bukan larangan yang berujung kepada konsekuensi hukum. Kalau dilanggar bisa ditangkap, enggak. Jadi dihimbau untuk tidak masuk ke area itu, enggak. Saya masuk, saya bilang. Ternyata yang lain pada ikut. Dan warga lokal pun juga ikut main-main salju. Bilang, ya kapan lagi orang gue di Jakarta gak ada salju gitu kan? Nah, jadi menurut saya kebaikan itu kita yang ciptakan sendiri. Saya kadang makan di rumah makan bintang 5 itu kan bisa bahagia. Kenapa? Karena Bro Roni yang bayarin, ya kan? Tapi ketika saya ngumpul di bedeng, ya di warung, ya di belakang sebuah kompleks pertokoan gitu kan, saya bisa tetap bahagia kok. Kenapa? Karena saya bahkan dengan teman-teman saya ngobrol gitu kan. Jadi hal sederhana sebenarnya bisa kita create. Jadi jangan kita tunggu orang lain datang bawa bahagia ke kita. Ya, meski memang bahagia juga sih kalau ada yang datang bawa uang 1 miliar cash gitu kan. Betul. Tapi dalam kondisi apapun kayak sekarang, ya kan, saya lagi deg-degan nunggu perjalanan menuju ke Jakarta Pusat. Saya bisa bahagia. Kenapa? Itu urusan nanti. Yang penting saya sudah siapkan segala sesuatunya, infrastrukturnya, dan saya sudah antisipasi agar saya sudah koordinasi dengan orang yang akan saya temui berikutnya. Jadi tidak mengurangi kebahagiaan kita sekarang. Sederhana kok gitu kan. Memang ngomongnya gampang, makanya ngomong lebih bahagia. Tapi apakah melakukannya susah? Kalaupun susah, tapi bisa. Orang bilang, hidup gue udah setengah mati, bro. Tenang. Setengah mati kan? Masih punya setengah hidup kan? Jadi masih punya modal.
Makanya ada orang bilang begini juga, ya kan, kalau misalnya kita senang dengan bahagia itu berbeda. Iya. Ya, senang itu ada, percikan kebahagiaan ada, tapi percikan aja. Percikan ya. Percikan. Tapi kalau namanya bahagia, betul-betul dari dalam hati juga merasa bahagia, puas. Ada ya. Bahagia itu berarti kita merasakan ada kepuasan di sana. Kalau bahagia bukan cuma percikan ya, semburan ya. Ini kayak kita lagi belajar tentang air ya. Iya. Nah, jadi kata Eckhart Tolle itu cuma 2 hal yang bisa membuat orang itu tidak bahagia. Itu 2, biasanya 1. Karena 1 udah diprotes jadi 2. Oke, 2. Sekarang pilih yang 2 nih ya. Iya, dan dia juga bilang ada 2. Yang pertama adalah penyesalan akan masa lalu. Ya kan? Coba cerita nih kalau misalnya ada orang yang gloomy, ya orang yang suka cemberut, tanya, dia biasanya kenapa sih? Apa yang dipikiran sama dia? Waduh, dulu gue nyesel ya bro ya, kenapa kayak gitu? Coba tanya sama pensiunan. Dia nyesel semua masa lalu. Iya. Ya kan? Yang kedua, yang membuat orang itu tidak bahagia adalah kekhawatiran. Kekhawatiran akan apa? Coba tanya sama anak-anak yang masih muda. Tanya dia, kapan dia bisa punya rumah? Khawatir dia. Gimana dia bisa punya rumah? Dengan ada rumah sekarang harga berapa, ya gaji mereka atau pendapatan mereka berapa. Rumah Barbie kan bisa. Terus coba ditanya kepada perempuan-perempuan usia 27. Punya pasangan atau belum? Wah, khawatir mereka. Jadi walaupun mereka punya uang banyak, mereka mempunyai namanya kekhawatiran. Jadi 2 hal ini yang bilang bahwa membuat orang itu tidak bahagia. Dan ini juga dibilang sama si Master Oakway, betul nggak ya? Iya betul. Maka dibilang tomorrow is apa? Dia bilang mystery. Ya, kalau misalnya kalau masa lalu is history. Sedangkan hari ini adalah gift. Maka disebut dengan namanya present. Maka itu adalah hadiah. Jadi kita harus bisa menghargai hari ini, apa yang bisa kita lihat dari hal-hal yang mungkin selama ini kita take it for granted. Apa sih kita bisa melihat dari masih kecil? Makanya waktu Bro Roni bilang Master Oakway, kok saya ada seperti percikan ikatan. Apa tuh? Kan saya Kung Fu Panda. Iya. Jadi ingat Master saya. Saya gimana Kak kondisi Master sekarang? Oh, sehat ya. Lagi jalan-jalan. Nah, kalau yang macan itu siapa? Yang macan itu saya lupa, yang tigress kalau misalnya yang perempuan ya, tigress itu. Kan tapi ada macan satu lagi yang musuhnya, saya lupa. Tai Lung. Nah, seandainya Tai Lung itu juga dipenuhi dengan rasa kebahagiaan, ya dia menghargai bahwa dia diajar sama Sifu loh. Dan Sifu suka sama dia. Dan dia bisa menghargai itu. Dia cukup mengikuti aja. Tanpa dia mempunyai keinginan yang sangat-sangat tinggi sekali. Iya. Maka udah pasti dia akan mendapatkan. Nah, itu kan soal keyakinan. Karena ada hal-hal yang tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa dihirup, ya kan? Tidak bisa digunakan indera. Ada berapa indera? Ada 5 kan? Panca indera kita gitu kan? Yaitu keyakinan. Ya kan? Ada makanya itu yang di kaum ateis kan tidak yakin kan, karena dia tidak melihat dan tidak merasa gitu kan. Makanya kalau bisa, makanya ini untuk sesuatu yang namanya kebahagiaan. Kalau misalnya Anda punya namanya goal setting, itu bukan cuma yakin, diimani. Beda yakin dengan iman tuh apa sih? Yakin adalah kita ketika melihat biasanya. Betul. Yakin dan bisa dibuktikan. Yakinkan saya di barangnya. Tapi iman dapat percaya, tetapi walaupun tidak melihat. Kita belum bisa melihat, ya kan? Hari itu belum datang, ya kan? Saat itu belum tiba. Tapi ketika kita bicara iman, makanya semakin Anda meningkatkan nilai-nilai keimanan, sebenarnya peluang Anda bahagia itu semakin besar sih. Nah, makanya saya menanamkan pada diri saya sering ulang-ulang kan, itu kan sebagai salah satu cara juga untuk saya ke dalam diri saya, subconscious mind saya gitu kan, tentang kebahagiaan itu sendiri. Bahwa indikator bahagia itu sebenarnya sederhana dan banyak halnya. Meski kita juga meyakini ya bahwa materi itu juga salah satu unsur yang bisa membuat orang bahagia, ya kan? Tidak dilarang kok, ya kan? Saya bahagia kalau saya punya uang 1 triliun sekarang di rekening saya, pasti bahagia saya, ya kan? Tapi kalaupun saya belum punya uang 1 triliun, tidak mengurangi kebahagiaan saya. Dan ada yang mengatakan uang tidak bisa dibawa mati. Salah bro, bisa dibawa mati. Caranya dengan berbuat kebajikan selama hidup dan kita punya uang. Itu jadi modal kita di kehidupan nanti. Saya pikir uangnya dibakar, dibawa. Itu kan secara apa istilahnya metode untuk menggambarkan bagaimana uang itu bisa dibawa kan. Ya, saya lupa istilahnya. Dan yang kedua, uang tidak bisa bikin bahagia. Salah. Kata siapa uang nggak bisa bikin bahagia?
Ya kan, asal tahu cara makainya. Ya kan? Saya kalau punya uang banyak sekarang, misalnya saya punya uang 5 miliar sekarang, itu hanya bonusnya, bukan pokoknya. Saya akan pasti jalan-jalan dengan keluarga saya keliling dunia. Tiap hari. Keliling dunia gampang, Bro. Ya, ke kompleks perumahan saya kan ada Eropa, ada Asia. Ada lebih gampang lagi, Bro, keliling dunia. Tinggal muter aja, cuma keliling kan? Iya, artinya kan orang bilang butuh biaya ke luar negeri. Betul, kalau saya ada uangnya sekarang, saya ajak keluarga saya jalan-jalan, saya bahagia. Ya, saya tahu caranya. Saya bikin bahagia keluarga saya. Kalaupun saya belum punya 5 miliar sekarang, yang bisa saya ajak untuk keliling Eropa, keliling Amerika, ya saya ajak jalan-jalan yang bisa saya jangkau. Ya, saya ajak ke taman, saya ajak ke taman mini, saya ajak ke museum, ya kan? Bisa bahagia kok. Jadi kata siapa, uang tidak bisa bikin bahagia? Bisa, selama kita tahu cara makainya. Asal jangan punya uang dipakai untuk hal-hal yang jahat. Bukan cuma kita yang tidak bahagia, keluarga kita bisa kena imbas tidak bahagia. Iya, kadang-kadang ada sesuatu yang orang nggak logis ngomongnya, Bro. Misalkan beli es krimnya dibilang jahat. Ih, jahat kamu kan. Kenapa? Kok lu udah beli tapi nggak bagi-bagi kan? Iya, berusaha untuk masuk ke Gen Z. Iya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat begini ya, ini mungkin saya kasih tips untuk kita menghemat nanti waktu-waktu tertentu yang diharuskan. Ini kalau 5 menit lagi kita harus segala closing juga nih. Nah, jadi kalau misalnya kita bercerita tentang namanya kebahagiaan, sebenarnya jadi tips dari saya bahwa kebahagiaan itu sebenarnya tidak harus Anda cari itu di masa depan. Karena kebahagiaan itu Anda bisa cari di saat ini, sekarang. Nah, yang kedua, selain dari saat ini, kebahagiaan itu tidak harus didapatkan dengan media-media lain, tetapi didapatkan dari sesuatu yang sudah ada. Yang saat ini mungkin selama ini tidak pernah Anda sadari, tidak pernah Anda perhatikan, tidak pernah Anda anggap itu sebagai suatu anugerah. Nah, itulah sesuatu yang bisa kita lakukan, ya. Itu juga kebahagiaan. Yang ketiga, ketika kita sudah menyadari, kita sudah tahu itu tidak dari yang jauh. Yang ketiga adalah kita bersyukur bahwa itu bisa kita nikmati. Karena kita tidak tahu itu kita bisa nikmati sampai kapan. Kadang-kadang kalau misalnya orang bilang, saya nikmati hari ini saya bisa bernafas. Apakah Anda sudah berhenti di situ? Enggak. Anda harus setiap kali bersyukur. Kenapa? Karena suatu saat kita tidak pernah tahu kapan Anda berhenti untuk bernafas. Jadi makanya kenapa berhenti Anda selamanya maksudnya kan? Iya, Anda mengulang-ulang seperti itu supaya sebenarnya apa sih? Dengan ada mentalitas. Nah, ini terakhir ya. Punchline-nya kok kata orang stand up ya. Kalau misalnya Anda sudah menanamkan program di dalam otak Anda bahwa Anda itu adalah orang-orang yang bahagia dan bersyukur, maka sebenarnya keberuntungan itu akan datang mengikuti Anda dengan sendirinya. Iya. Nah, setuju. Itu dari saya. Iya. Silahkan giliran Kungkung. Belum closing, masih ada 5 menit. Oh iya. Cuma menurut saya ini harus dibiasakan kali ya. Iya. Karena kalau kita sudah melakukan upaya pembiasaan, akhirnya menjadi sikap dan karakter kan. Nah, kalau saya lebih menyoroti 2 hal yang mungkin bisa kita latih, yaitu dari pikiran dan kata-kata. Oh, nggak mau jadi 3, jadi bisa ditambah. Nanti tambah ya. Tapi kita mulai dari 2 kan. Tadi 2 kan, terus tambah gitu kan. Nah, kalau pikiran kita itu bahagia, ya itu apa istilahnya ke subconscious mind kita untuk apa? Kenapa? Kita tanamkan ke dalam di programming maksudnya. Di programming apa istilahnya itu? Ada istilah NLP-nya nggak? Nggak tahu nih maksudnya ke diri sendiri. Iya, kalau programming ya tetap programming sih, maksudnya tetap itu aja sih. Iya, dengan afirmasi dengan kata-kata, kemudian kita yakini gitu kan, itu bisa kan? Iya. Bisa. Perlu waktu berapa hari minimal? Nah, tergantung caranya. Sebenarnya programming itu bisa cepat nggak cepat. Dalam waktu beberapa menit bisa. Nah, cuma bagaimana kita menimbulkan namanya emosi atau apa, itu tergantung keahliannya. Tetapi kalau kita mau menanamkan bahwa ini dengan cara yang paling sederhana, paling gampang, berapa lama sih orang bilang zaman dulu adalah 30 hari. 30 hari. Nah, ada yang lebih cepat lagi 21 hari. 21 hari. Tetapi penelitian yang baru ternyata di dalam satu buku, namanya boleh cari, namanya bukunya One Thing kalau nggak salah ya. Ternyata sekarang orang untuk membuat namanya kebiasaan bukan 30 hari lagi, tapi 60 hari. 60 hari? 60 hari. Oh, makanya masa probation itu kan 3 bulan ya. Yes. Karena kan hari kerja kan. Iya kan? Iya. Kan 1 bulan itu kan sebenarnya bukan 30 kalau hari kerja kan 20 gitu kan. Oh, berarti 3 bulan ya. Untuk mengetahui orang itu memang karakternya sesuai atau tidak gitu ya.
Nah, kalau saya dimulailah dengan keyakinan Anda sendiri. Ya, saya bahagia, saya sehat, saya sejahtera, nggak apa-apa. Ya kan, kalau ada cermin juga ngomong aja pada cermin. Ya kan. Nah, tapi ketika kita ngomong itu, kita harus meyakini. Ya, jangan kita ragu gitu loh. Ya, toh tidak ada yang tahu selain kita dan cermin. Sekarang Bro Roni udah tahu gitu kan. Artinya Anda jangan ragu dan Anda yakin. Ingat sekali lagi, Hardliner, bahwa jangan pernah takut pada kehidupan. Takut akan kehidupan itu sama dengan merendahkan kuasa Tuhan. Kalaupun kita sudah tidak punya apa-apa lagi yang bisa kita pakai dalam kehidupan, minta aja sama Tuhan. Ya, Tuhan mengerti segala bahasa, ya kan. Ya, kalau saya sih pribadi meyakini tidak perlu dengan doa dan bahasa khusus, ya kan. Minta aja. Dan saya pernah lakukan itu, Bro. Dalam satu kondisi saya mendesak, saya minta sama Tuhan. Dan Tuhan langsung jawab. Bukan dengan jawabannya, tapi dengan kesempatannya. Ya kan? Ya, makanya kalau Anda meminta uang sama Tuhan, kemudian Tuhan tidak kasih uang, jangan marah sama Tuhan. Tuhan nggak ngasih duit, tapi Tuhan kasih peluang pekerjaan, peluang proyek, ya kan? Kan nggak mungkin minta uang tiba-tiba turun hujan uang, kan nggak mungkin juga. Atau tiba-tiba ada transfer gaib ke rekening gitu kan. Dari siapa? Dari Tuhan gitu kan. Kan lucu gitu kan. Dan itu saya lakukan. Dan ketika kemudian terbukti, saya yakini. Nah, ketika saya sudah yakini kan jadi kebiasaan. Jadi bahagia itu tidak akan berkurang ketika kita tahu cara dan tekniknya. Oke, sekarang saya lagi dapat tagihan misalnya, wah, karena kita bisnis pakai uang bank, tahu-tahu bank minta dimajukan misalnya, walaupun nggak mungkin ya. Hari ini juga sekarang tolong kembalikan pokoknya gitu kan, pusing dong. Ya udah nikmatilah kepusingan itu dulu. Karena kalau kita tidak menikmati pusing, kita tidak akan pernah bersyukur kita punya kepala. Benar kan? Benar. Kalau kita tidak menikmati masalah, kita tidak akan pernah bersyukur kita masih hidup. Ya kan? Jadi mulailah dengan kata-kata dan Anda yakini. Dan yang kedua, saya lakukan juga nih, boleh saya bagi kepada Hardliners, kita harus tegas dalam memilih circle kita. Ya, circle itu adalah orang-orang terdekat kita. Kita berteman dengan semua orang. Ya, saya karena profesi di industri media sebagai jurnalis, saya berteman dengan penjahat, ya kan, dengan penjahit, ya kan, atau orang-orang yang kemudian dikategorikan segala macam tadilah itu kan. Tetapi saya memilih dengan siapa saya bergaul secara dekat, ya, dengan siapa setiap hari saya berinteraksi, dengan siapa saya sharing, dengan siapa saya mungkin diskusi yang in-depth atau mendalam. Kenapa? Karena respon mereka akan berpengaruh kepada saya. Ya kan? Feedback yang mereka berikan atas komunikasi saya tentu akan memengaruhi saya kalau itu saya lakukan secara terus-menerus, apalagi kata Bro Ron tadi, ada 21 hari, ada 30 hari, ada 60 hari. Ya kan? Nah, jadi saya atur itu, Bro. Ya, ketika saya mau memiliki mental pejuang seperti CEO itu, saya atur biar saya minimal 60 hari saya bisa berinteraksi sama dia. Iya kan? Biar saya ketularan gitu kan? Ya, tanpa kita sadari sebenarnya energi itu akan tertular kepada kita sehingga itu bisa memengaruhi kita dan hidup kita. Jadi saran saya sekaligus tips dari saya Hardliners, hidup bahagia itu bukan perkara sulit selama kita mampu mengonstruksikan pikiran bahagia, mengatakan hal-hal yang bahagia, meyakini kebahagiaan itu, dan menjalani, melakoni hidup bahagia. Sekali lagi, bahagia itu sebenarnya sederhana. Ya, kalau kita mampu berkompromi dengan kehidupan kita, maka kita akan mudah menjadi orang yang bahagia. Dan fokuslah pada apa yang Anda miliki sekarang ini. Jangan fokus pada apa yang tidak Anda punya. Karena kalau Anda fokus pada apa yang tidak Anda punya, sampai kapanpun Anda akan sulit bahagia. Super sekali, saudara. Pakai begini. Ada lagi yang sudah cukup? Kayaknya sudah banyak. Sudah banyak ya? Jadi kalau gitu kita akhiri sampai di sini jumpa kita Hardliners. Tentunya kami berharap Anda tetap setia mendengarkan melalui 100,6 Heartline FM dan menyaksikan live streaming program kami hanya di YouTube channel Heartline Network. Jangan lupa Dr. Talk akan selalu hadir setiap hari Jumat sore menjelang petang pukul 15.00 waktu Indonesia Barat bersama saya Doni The Kaiser dan saya Roni Francis. Kami berdua mengucapkan sampai jumpa. Salam bahagia. Dadah.